Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Aditya Firmansyah dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 452000236. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai ekologi media. Pengertian ekologi media yaitu ekologi media merupakan teori yang dicetuskan oleh MC Luhan. Ia merasa bahwa masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuan untuk menghadapi teknologi tersebut. Ekologi media adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, pemahaman, nilai-nilai, dan bagaimana interaksi kita dengan fasilitas-fasilitas media yang bersedia atau menghalangi sebagai kesempatan yang tersedia untuk bertahan hidup. Asumsi teori ekologi media. 1. Media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat atau dalam sebuah media yang terpenting adalah teknologinya, bukan isinya. Dalam perspektif MC Luhan, media tidak dilihat dalam konsep yang sempit, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau internet. Dalam konsep yang luas, MC Luhan melihat medium sebagai apa saja yang digunakan oleh manusia, termasuk jam dinding, angka, uang, jalan, bahkan permainan adalah medium. Maksudnya, dalam berkomunikasi, manusia mungkin saja tidak menggunakan media massa, tetapi mereka tidak dapat menghindari dari berkomunikasi dengan kata isyarat media mereka dalam menyampaikan pesan. 2. Media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman. Dalam asumsi kedua, teori ekologi media melihat media sebagai suatu yang langsung mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa, dan beraksi cenderung dipengaruhi oleh media. Dalam asumsi ini, MC Luhan menilai media cukup kuat dalam berbentuk pandangan kita atas dunia. Itulah mengapa kita menyebutnya ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungannya. Media akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan dinamisme masyarakat. Akan terus berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat pun berubah mengikuti perubahan media. 3. Media menyatukan seluruh dunia. Dalam asumsi ketiga, teori ekologi media menyatakan bahwa setiap peristiwa atau hal yang dilakukan di belahan dunia lain dapat diketahui atau menjalar ke bahan dunia lain. Akibat dari hal tersebut, MC Luhan menyebut manusia kemudian hidup di sebuah desa global village. Media seolah mengikuti dunia menjadi sebuah kesatuan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Konsep global village berarti tidak akan ada lagi batasan antara belahan dunia manapun untuk saling mengetahui kegiatan satu sama lain. Apa yang terjadi di belahan kutub utara, misalnya, dalam hitungan sepersekian detik akan mudah diketahui pula oleh masyarakat belahan kutub selatan. Dengan adanya internet, membuat kita mempermudah suatu hal. Dengan menggunakan sosial media, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Memperkirakan temperatur media. 1. Media panas. Media panas, hot media, adalah media yang menuntut sedikit dari pendengar, pembaca, atau para penonton. Dan intinya, manusia tidak dituntut apa-apa, hanya menikmati yang sudah ada. Contohnya, ketika kita sedang menonton bioskop, kita akan duduk
menonton, beraksi ketika ada adegan-adegan tertentu, atau sampai menambah running teks pembuatan film tersebut. 2. Media dingin. Media dingin atau cool media adalah media yang membutuhkan proses perlengkapan atau membutuhkan tingkat partisipasi dan sangat tinggi. Dengan kata lain, media ini memiliki definisi yang rendah. Maksudnya, media dingin menuntut kelayakan untuk memaknai sebuah hal yang disuguhkan oleh media melengkapinya, sehingga kelayakan mengerti apa maksud dari media tersebut. Contohnya, gambar karikatur. Gambar karikatur ini memiliki definisi yang rendah karena memiliki informasi visual yang bisa membuat langsung mengerti. Bahkan kita harus berusaha menyediakan ide-ide melengkapi arti dari gambar tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.